Semua kita, siapapun kita adalah makhluk cahaya. Di dalam kita ada ruh dari sang sumber hidup atau percikan zat, atau disebut roh suci, energi suci. Frekuensi kita tinggi, maka kita yang mempengaruhi seisi ruangan, sama seperti lampu tadi. Enak toh? Kita nggak berbuat apa-apa udah auto berbuat baik. Hanya duduk diam loh, kita udah berbuat baik. Kalau mau disebut berinvestasi, maka pasti kita akan menuai. Padahal kita nggak melakukan apa-apa. Ibu nggak perlu ambil mobile banking untuk menolong orang. Hanya kehadiran. Kembali sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih ke semua kita yang hadir di sini, Mas Aksan, Bu Hema, semua kita, Bapak Ibu. Tanpa kehadiran Bapak Ibu, saya pun nggak berdiri di sini. Saya udah pasti pulang, karena nggak ada orang, toh. Nah, ada satu saran, permintaan untuk kita semua, seperti apa yang dijelaskan Mas Aksan tadi. Semua kita, siapapun kita adalah makhluk cahaya. Di dalam kita ada ruh dari sang sumber hidup atau percikan zat, atau disebut roh suci, energi suci. Kita anggap, kita lihat ini sebagai lampu, karena saya nggak bisa mengambil bohlam di atas. Kalau saya ambil nanti saya diomelin. Jadi imajinasikan ini adalah lampu. Dengan pemikiran-pemikiran negatif, ego dan segala macam itu, lampu ini tertutupi oleh bercak-bercak atau noda-noda tersebut. Lampu ini mati atau hanya redup cahayanya? Redup, tertutupi toh? Tertutupi oleh kekotoran-kekotoran yang kita lakukan, entah itu sengaja atau enggak, atau mungkin karena ya kita disebut playing victim atau menyalahkan orang lain. Kita, oh karena dia aku makanya kesal. Sebenarnya kan enggak ya. Di setiap situasi kita punya pilihan untuk memilih mau kesal, mau stres, atau netral, atau berpikir positif minimal. Jadi lewat panduan-panduan yang ada, yang kami racik, yang kami pelajari, lalu kami uji di hidup. Tadi saya sebut, saya pilot project-nya, bukan Mas Aksan, saya sendiri. Setelah saya lakukan, saya nikmati, wow, ini luar biasa. Lalu saya ajak, Mas Aksan mau saya booster? Bu Wahyu mau saya booster? Mau, padahal saya sedang menguji apa yang sudah saya uji di dalam diri saya. Lalu setelah terbukti, baru saya buat itu menjadi suatu panduan atau teknik di Rumah Sehat Nuswantara, rumah kesayangan kita. Nah, lewat panduan-panduan itu, noda-noda tadi itu rontok, jatuh. Kira-kira apa yang terjadi dengan lampu itu? Terang. Lalu, terang itu terus terhubung dengan sang sumber terang. Apa yang terjadi? Selalu terang, kayak Philips toh? Lampu ini kalau berjalan atau dibawa ke goa, ke ruang gelap, kemanapun, apa yang terjadi dengan tempat itu? Itulah kita semua. Mau ya? Mau ya, tanpa melihat nama kita siapa, tanggal lahir kita kapan, lahir di mana. Bukan tentang itu, tapi bagaimana kita menjaga tadi roh suci, energi suci, percikan Tuhan yang dibungkus oleh daging kita ini. Hanya tentang itu, mau apapun agama kita. Nanti Bapak Ibu yang sudah menekuninya, ibadah agama apapun Bapak Ibu, itu rasanya sangat nikmat. Karena apa? Bermain rasa. Yang kita olah itu perasaan kita. Lewat apa? Waktu kita berpikir, kita menstimulus atau merangsang perasaan kita muncul. Waktu saya lihat Bapak ini, kalau ada penghakiman di pikiran saya, maka perasaan apa yang muncul? Itu. Pilihan ada di saya. Perasaan kasih sayang atau kebencian? Atau netral. Bapak ini, oh laki-laki, oh iya dia laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki. Energi, sama energi.
Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi harapan saya, doa dan harapan saya, setelah kita keluar dari sini, atau sejak sekarang ini, apalagi setelah semakin ditekuni, dibenahi itu cakra-cakra, ya, kemanapun kita pergi, kita menjadi pembooster energi tanpa perlu kita niatkan. Kenapa? Lampu ini ya, yang udah selalu bercahaya, selalu terhubung dengan sang sumber hidup, sang sumber cahaya, kemanapun dia pergi, mau dia niatkan atau enggak, dia auto memvibrasikan atau menerangi tempat itu. Seperti itu kita. Nanti Bapak semakin latihan, Pak. Ya, Bapak mau duduk di motor, di mobil, di pesawat, dimanapun, orang di kiri kanan, bahkan di sekitar Bapak, auto mendapatkan energi bagus. Auto. Apalagi energinya semakin dibesarkan. Karena begini, Bapak Ibu pernah duduk di samping seseorang yang Bapak Ibu nggak tahu dia sakit atau apa, dia marah atau membenci, lalu Bapak Ibu merasakan lemes. Pernah. Begitulah kita. Setiap orang membagikan apa yang ada di dalam dirinya. Kalau kita lemah, dibanding orang itu, kita tersedot atau kita tergerus oleh energi orang tersebut. Makanya di RSN itu selalu saya ajak, ayo upgrade. Karena apa? Kalau kita berjalan ke tempat yang, contoh rumah sakit, kalau kita nggak kuat, kita bisa sakit. Ya, atau kita ada di lingkungan yang dimana di sana itu banyak orang stres. Contohnya gajiannya telat, kan pada stres tuh. Nah, kalau kita nggak kuat, kita kena. Tapi kalau energi kita kuat, vibrasi kita tinggi, frekuensi kita tinggi, maka kita yang mempengaruhi seisi ruangan, sama seperti lampu tadi. Enak toh? Kita nggak berbuat apa-apa, udah auto berbuat baik. Hanya duduk diam loh. Kita udah berbuat baik. Kalau mau disebut berinvestasi, maka pasti kita akan menuai. Padahal kita nggak melakukan apa-apa. Ibu nggak perlu ambil mobile banking untuk menolong orang. Hanya kehadiran ibu, orang-orang di sekitar ibu udah terbantu. Ya, Bu Neneng, rajin terus. Bukan hanya sembuh, berkelimpahan, bahkan menjadi tower bagi orang lain. Terima kasih, Mas Aksan. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih.